Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita coba review lagi tentang dua equation atau dua fungsi penting yang harus kita coba derive ya sebelum kita melakukan analisis rangkaian sekuensial. Jadi yang pertama kita punya output function. Nah, ini circuit output function ini tidak dipengaruhi oleh flip-flop ya, state. Oke, dan yang kedua, jadi kalau sebelumnya kita sebut dengan state function ya. Tapi kalau misalnya ingin kita buat secara lebih umum, secara lebih general, sebetulnya yang kita butuhkan yang kedua adalah flip-flop input functions. Nah, kalau kita melihat pada contoh yang sebelumnya, kita menggunakan flip-flop dan yang seperti kita ketahui ya dari pembahasan yang sebelum-sebelumnya tentang karakteristik flip-flop, output atau state dari flip-flop itu tergantung dari inputnya. Jadi sebetulnya sama aja ya, state function dari sebuah flip-flop itu sama seperti input functionnya gitu. Nah, ini akan menjadi berbeda jika kita tidak menggunakan flip-flop ya. Jadi kan seperti yang kita ketahui, next state gitu ya dipengaruhi oleh state saat ini dari flip-flop tersebut dan fungsi inputnya. Nah, ini coba kita sekarang kita bahas lagi bentuk yang lebih bentuk yang lebih umumnya. Ya, misalnya kalau kita memiliki jika flip-flop atau mungkin SR flip-flop ya, bahkan T flip-flop juga. Ya, T flip-flop ini fungsi inputnya tidak dipengaruhi oleh, artinya fungsi inputnya itu belum tentu sama seperti state-nya ya, atau menandakan state yang akan datang dari flip-flop tersebut. Nah, apalagi kalau untuk JK dan SR, kita perlu mengetahui masing-masing fungsi dari J-nya dan K-nya ya, atau untuk SR ya fungsi dari S dan fungsi dari R ya. Ditambah lagi state saat ini dari flip-flop tersebut sampai kita bisa menentukan state yang akan datang. Nah, contoh misalnya kita memiliki JK flip-flop ya, yang tentunya kita perlu menentukan input function untuk J dan input function untuk K. Jadi contoh di sini ya, kita bisa tentukan satu persatu untuk input function dari J ya. A ini menandakan nama flip-flopnya. Jadi ya seringkali kita bisa menyebutnya sebagai JA. Jadi input untuk input J untuk JK flip-flop A gitu ya. Nah, ini dari sini kita bisa lihat ini adalah B not X or B not CX X not ya. Dan bawahnya ini adalah B or Y. Oke, that's it. Nah, sekarang kalau kita review lagi ya untuk yang contoh sebelumnya yang flip-flop, next state dari flip-flop A yaitu sama dengan inputnya gitu ya, karena input function dari DA itu adalah AX BX, ini sama dengan next state-nya, karena ya seperti yang kita ketahui state dari flip-flop sama dengan inputnya ya. Itu juga untuk yang B gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu input function dari flip-flop, maka otomatis itu adalah outputnya ya atau state-nya. Nah, sekarang kita coba menggunakan contoh lain ya. Kita memiliki dua buah JK flip-flop A dan B dan satu input X ya. Nah, di sini kita tidak memiliki output lain ya selain state saja. Nah, oke, yang pertama juga tugas kita adalah coba kita tentukan JA dan KA, lalu JB dan KB ya. Dari sini coba JA sama dengan apa? Nih J itu dari B ya. Nah, J itu B. Lalu KA-nya adalah K-nya itu dari, nah ini N ya, X not, dan satu lagi ini juga B. Jadi B and X not. Nah, untuk JB ini kita dapat dari A nih ya, dari J itu dari ini J adalah dari X not ya. Sedangkan KB ini dari A ya kan, yang ini A, yang ini X. Jadi A di XOR dengan X ya.
Nah, di sini kita sudah dapat ya, kita sudah tuliskan fungsinya ya, sama seperti yang ada di slide. Nah, terus langkah kedua adalah kita tentukan state table-nya. Nah, ini akan apa namanya sekarang kalau sebelumnya kita bisa langsung dari input input X-nya lalu state saat ini dan untuk masing-masing A dan B-nya kita bisa langsung tentukan state function atau state table-nya ya. Tapi di sini kita perlu satu atau beberapa kolom tambahan yang merepresentasikan flip-flop inputs-nya gitu ya. Jadi untuk masing-masing JA, KA, JB dan KB ini perlu kita tambahkan dulu ya supaya nanti memudahkan kita untuk menuliskan next state-nya apa di sini ya. Nah, JA, KA, JB dan KB ini kita dapatkan masing-masing dari sini ya. Jadi ini merupakan output dari JA ini dari output sini, KA dari sini ya. JB juga dari fungsi JB di sini. KB juga dari fungsi input flip flop yang untuk KB. Nah, oke, sekarang coba kita cek satu persatu. Mungkin sisanya nanti bisa dilanjutkan aja ya. Untuk JA sama dengan B kan. Jadi apapun itu B ya, JA akan sama dengan B seperti yang ada di sini kan. Nah, jadi 00 11 00 11 ya. Akan selalu sama. Nah, sedangkan untuk KA itu adalah B di N dengan X0. Jadi akan selalu 0 selama B-nya sama dengan 0. Nah, kalau B-nya sama dengan 1, kita lihat dia akan bernilai 1 jika X-nya sama dengan 0 gitu kan. Jadi ini udah pasti 0, 0. Untuk kalau B-nya 0, maka dia akan 0, 0. Kita sama JA-nya ya. Jadi kalau 0, dia kan sama juga 0. Nah, kalau B-nya 1 ya, kita cek dia hanya bernilai 1 jika input X-nya sama dengan 0. Jadi hanya 1 dan 2 ya, di sini saja. Oke. Nah, dari sini coba saya akan tentukan dulu next state untuk A-nya. Nah, ingat next state itu adalah fungsi dari input dan state saat itu ya. Jadi untuk JA dan KA dua-duanya inputnya ada 0 ya. Nah, kita tahu untuk JK jika 0, 0 maka dia no change kan. Nah, kita memerlukan state awal dari A atau state saat ini, present state-nya apa? Present state-nya adalah 0 kan. Nah, jadi maka karena tidak berubah maka dia tetap 0 state-nya. Ya kan? Ini juga sama 0, 0 present state-nya 0 maka akan tetap 0. Nah, saat ini input J dan K-nya adalah 1, maka dia toggle kan. Toggle ya, 1, toggle. Nah, kita lihat present state-nya apa? Present state-nya adalah 0 ya. Maka dia akan berubah dari 0 menjadi 1. Nah, untuk yang keempat, 1, 0 dia otomatis ya kita tidak melihat lagi present state-nya, ini otomatis 1. Oke. Nah, next untuk JAK-nya lagi-lagi 00, ini no change ya. Dan kita lihat present state-nya apa? State saat ini adalah 1, maka dia akan tetap bernilai 1 state-nya. Lalu untuk yang yang selanjutnya juga sama ya. 00 no change, present state-nya 1, maka dia akan tetap 1. Maaf. Nah, sekarang untuk yang selanjutnya 11 ya. 11 toggle dan state saat ini adalah 1 ya, maka dia akan berubah menjadi 0. Lalu yang terakhir 10 dia akan otomatis menjadi 1 ya. Oke. Nah, ini cukup straightforward ya. Kalau kita udah tahu nih JAK-nya berapa dan jangan lupa yang jadi patokan untuk present state atau state saat ini adalah yang ada di dalam tabel bawah ini, bukan state sebelumnya. Ini kadang-kadang suka salah ya. Yang jadi patokan state sebelumnya adalah state di atasnya. Nah, ini jangan sampai ketukar. Oke, sekarang untuk yang JB itu X0 ya. Jadi X0-nya ya kita lihat aja, ini pasti kebalikan dari X ya di sini ya. 10 10 10 10 10. Polanya pasti sama. Lalu untuk KB itu adalah A di XOR dengan X. Jadi selama A sama X maka dia 0, kalau A dan X itu berbeda dia akan 1 ya. Ini 01 01 dia di sini 01 berarti 0 1 0 1 ya.
lalu di sini 0 dia 1 0 1 0. Jadi polanya agak kebalik untuk yang KB. Nah, sekarang kita lihat 1 0 otomatis 1, 0 1 otomatis 0. 1 0 otomatis 1 lagi, 0 1 sama otomatis 0 ya. Nah, sekarang 1 1 dia toggle. Sekarang kita lihat present state dari B. Oke, ini B sekarang bukan A yang kita lihat. B itu tadinya 0 toggle menjadi 1. Oke. Lalu 0 0 no change ya. Jadi sebelumnya 0 akan tetap 0. 1 1 dia toggle, sebelumnya 1 akan menjadi 0. 0 0 no change, sebelumnya 1 akan tetap sama dengan 1. Oke, nah sekarang kita sampai sini dulu untuk membahas state table. Nanti kita lanjutkan bagaimana kita derive state diagram dari state table.